warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman saya, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah praktikum biokimia. Di sini kami akan melakukan percobaan denaturasi protein pada susu. Oh my god! Wow! Sebelumnya perkenalkan, saya Yonatan Ahyatama. Saya Natalia Puspitasari. Saya Ria Mabina. Saya Nasrina Kamsa. Saya Brian Laila Ahmad. Saya Alvida Budia. Selamat menyaksikan. Tujuan praktikum denaturasi protein pada susu ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengamati pengaruh pemanasan terhadap denaturasi protein pada susu UHT dan juga susu kedelai. Yang kedua untuk menganalisis pengaruh penambahan asam terhadap denaturasi protein pada susu UHT dan juga susu kedelai. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi perubahan fisik susu yang terjadi akibat proses denaturasi protein. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu untuk membandingkan tingkat denaturasi protein pada susu UHT dan susu kedelai setelah diberi perlakuan. Protein merupakan salah satu makromolekul penting yang tersusun atas rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein memiliki struktur yang kompleks, mulai dari struktur primer, sekunder, tersier, hingga kuaterner. Struktur ini menentukan fungsi biologis protein dalam tubuh. Menurut penelitian dari Darmawati et al. 2024, susu merupakan sumber energi karena mengandung laktosa dan lemak, sumber zat pembangun karena mengandung protein dan mineral, serta sebagai bahan-bahan pembantu proses metabolisme seperti mineral dan vitamin. Menurut penelitian dari Susanti dan Hidayat 2016, protein utama dalam susu adalah kasein yang jumlahnya sekitar 80% dari total protein susu. Sedangkan sisanya terdiri atas protein whey seperti lactalbumin, lactoglubumin. Protein-protein tersebut berperan dalam menyediakan nutrisi, membantu pertumbuhan, serta menjaga kualitas susu seperti bahan pangan. Menurut penelitian dari Putrato et al. 2022, denaturasi protein adalah perubahan dari modifikasi pada struktur molekul protein. Proses perubahan ini terjadi pada struktur 3 dimensi protein tanpa memutus ikatan peptida yang menyusun rantai asam aminonya. Perubahan ini menyebabkan protein kehilangan bentuk alami atau struktur sekundernya, tersier maupun kuaterner sehingga sifat fisik dan biologisnya berubah. Denaturasi dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti pemanasan, perubahan pH, penambahan asam atau basa, logam berat, radiasi, maupun pengadukan yang berlebihan. Ketika protein mengalami denaturasi, gugus-gugus yang sebelumnya berada di bagian dalam molekul akan terbuka sehingga protein menjadi kurang stabil dan dapat mengalami penggumpalan. Pada praktikum ini, denaturasi protein dilakukan dengan menambahkan asam, yaitu cuka, ke dalam susu. Cuka mengandung asam asetat yang dapat menurunkan pH susu. Ketika pH susu mendekati titik isoelektrik kasein, yaitu sekitar pH 4,6, muatan listrik pada molekul kasein menjadi netral. Kondisi tersebut menyebabkan partikel-partikel kasein kehilangan kemampuan untuk saling tolak-menolak sehingga protein berkumpul dan membentuk gumpalan atau endapan. Menurut penelitian dari Susanti dan Hidayat 2016, proses ini merupakan salah satu contoh denaturasi protein yang mudah diamati secara visual karena terjadi perubahan dari susu yang homogen menjadi susu yang terpisah antara gumpalan protein dan cairan whey atau cairan yang sisa susu setelah protein menggumpal. Denaturasi protein pada susu dapat diamati melalui perubahan fisik seperti terbentuknya gumpalan, perubahan struktur, serta pemisahan antara endapan protein dan cairan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa struktur protein telah mengalami kerusakan akibat pengaruh asam. Pemahaman mengenai denaturasi protein sangat penting karena proses ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun industri pangan. Contohnya pada pembuatan keju, yogurt, tahu, dan berbagai produk olahan lainnya. Melalui praktikum ini, diharapkan dapat dipahami bagaimana perubahan kondisi lingkungan, khususnya penambahan asam, dapat mempengaruhi struktur dan sifat protein pada susu.
pertama yaitu persiapan alat dan bahan yang berupa susu UHT dan juga susu kedelai. Lalu ada cuka, lalu ada gelas beker. Selanjutnya ada tabung reaksi dan juga rak tabung reaksi. Lalu ada satu set pemanas. Selanjutnya ada pipet tetes. Selanjutnya ada batang pengaduk. Dan yang terakhir ada lembar pengamatan. Langkah percobaan yang pertama yaitu pemberian label pada masing-masing gelas beker untuk membedakan jenis sampel dan perlakuan yang akan diberikan. Pemberian label ini bertujuan untuk menghindari tertukarnya sampel selama percobaan sehingga hasil pengamatan dapat dicatat dengan benar. Untuk pemberian label nama pada masing-masing gelas beker yaitu gelas beker 1 diberi label susu UHT yang akan dipanaskan, lalu gelas beker kedua susu UHT dan juga cuka dapur, lalu gelas beker ketiga diberi label susu kedelai yang akan dipanaskan, dan yang terakhir gelas keempat yaitu susu kedelai dan cuka dapur. Selanjutnya, sebanyak 20 ml susu UHT langsung dituangkan ke dalam gelas beker pertama. Pastikan jangan sampai lebih dari 20 ml ya. Setelah itu, 20 ml susu kedelai langsung dituangkan ke dalam gelas beker ketiga. Pastikan juga tuangkan secara hati-hati ya. Langkah yang sama dilakukan kembali dengan mengukur 20 ml susu UHT untuk dimasukkan ke gelas beker kedua dan 20 ml susu kedelai untuk dimasukkan ke gelas beker keempat yang nantinya akan dicampurkan dengan cuka. Penakaran dilakukan satu persatu agar setiap gelas beker terisi sampel dengan volume yang sama dan siap diberi perlakuan yang berbeda. Selanjutnya, siapkan 2 set pemanas, lalu nyalakan. Pemanas dibiarkan beberapa saat hingga menghasilkan panas yang stabil, sehingga suhu yang diberikan pada sampel lebih merata. Setelah pemanas siap digunakan, gelas beker 1 dan gelas beker 3 diletakkan pada masing-masing pemanas dan dipanaskan selama kurang lebih 5 menit. Selama pemanasan berlangsung, dilakukan pengamatan terhadap perubahan yang terjadi pada sampel, seperti perubahan warna, kekentalan, munculnya lapisan di permukaan, atau terbentuknya endapan. Selain itu, jangan lupa amati seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengalami perubahan-perubahan tersebut, seperti perubahan warna, kekentalan, munculnya lapisan di permukaan, atau terbentuknya endapan. Perubahan-perubahan tersebut dicatat pada tabel pengamatan sebagai data hasil percobaan. Sementara itu, pada gelas beker 2 dan gelas beker 4 ditambahkan masing-masing 10 tetes cuka dapur menggunakan pipet tetes. Setelah penambahan cuka, campuran diaduk perlahan hingga homogen agar cuka tercampur merata dengan susu. Penambahan cuka bertujuan untuk menciptakan kondisi asam yang dapat mempengaruhi kestabilan protein dalam susu. Dan ini merupakan hasil percobaan praktikum denaturasi protein pada susu UHT. Lalu, ini merupakan hasil percobaan denaturasi protein pada susu kedelai. Ini merupakan sebelum perlakuan pada gelas beker 1 dan 2, yaitu pada susu UHT. Terlihat gumpalan tidak ada, warna putih, bau susu segar, kekentalan cair. Dan ini merupakan hasil dari percobaan setelah perlakuan.
Pada gelas beker pertama, terlihat gumpalan terbentuk, warna putih, bau menyengat, kekentalan lebih kental. Sedangkan pada gelas beker kedua, percampuran antara susu UHT dan juga dapur menghasilkan gumpalan terbentuk sedikit endapan, warna menjadi putih kekuningan, bau lebih asam, kekentalan lebih kental. Sedangkan ini merupakan sebelum perlakuan pada gelas beker ketiga dan keempat, yaitu pada susu kedelai. Terlihat gumpalan tidak ada, warna putih, bau susu segar, kekentalan cair. Sedangkan ini merupakan hasil setelah perlakuan pada gelas beker ketiga dan keempat pada susu kedelai. Hasil pada gelas beker ketiga yaitu terbentuk gumpalan, warna abu-abu, bau menyengat, dan kekentalan lebih kental. Hasil pada gelas beker keempat yaitu terbentuk endapan, warna putih kerah, bau lebih asam, dan kekentalan lebih kental. Agar lebih paham, ayo kita langsung ke pembahasannya. Berikut adalah pembahasan dari hasil praktiknya. Berdasarkan hasil pengamatan, perlakuan yang diberikan pada sampel susu menyebabkan perubahan sifat fisik yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan atau endapan, perubahan warna, perubahan bau, dan peningkatan kekentalan. Sebelum perlakuan, seluruh sampel memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu berwarna putih, berbau susu segar, dan bertekstur cair. Nah, pada tabung 1 terbentuk gumpalan setelah perlakuan. Warna susu tetap putih, tetapi baunya berubah menjadi lebih menyengat dan kekentalannya meningkat. Terbentuknya gumpalan menunjukkan bahwa protein susu mulai mengalami koagulasi sehingga partikel-partikel protein bergabung membentuk massa yang lebih besar. Akibatnya, tekstur susu menjadi lebih kental dibandingkan sebelum perlakuan. Pada tabung kedua, terbentuk sedikit endapan dengan warna berubah menjadi putih kekuningan. Selain itu, bau susu menjadi lebih asam dan kekentalannya meningkat. Perubahan ini menunjukkan bahwa sebagian protein susu mulai kehilangan kestabilannya dan mengendap. Namun, jumlah endapan yang terbentuk masih relatif sedikit sehingga proses penggumpalan belum berlangsung secara sempurna. Pada tabung ketiga, terbentuk gumpalan yang disertai perubahan warna menjadi abu-abu. Bau susu menjadi lebih menyengat dan teksturnya lebih kental. Perubahan lebih nyata pada tabung ini menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap komponen susu, sehingga proses koagulasi protein berlangsung lebih intensif. Dan pada tabung terakhir, pada tabung 4, terbentuk endapan yang terlihat jelas, warna susu berubah menjadi putih kemerahan, bau menjadi lebih asam, dan kekentalannya meningkat. Terbentuknya endapan menunjukkan adanya pemisahan sebagian komponen susu dari fase cairnya. Perubahan warna yang terjadi mengindikasikan adanya reaksi antara susu dan bahan perlakuan yang digunakan sehingga menghasilkan karakteristik yang berbeda dibandingkan tabung lainnya. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan pada susu menyebabkan perubahan sifat fisik berupa terbentuknya gumpalan atau endapan, perubahan warna, perubahan bau, dan juga peningkatan kekentalan. Pada tabung 1 dan 3 terbentuk gumpalan, sedangkan pada tabung 2 dan 4 terbentuk endapan dengan jumlah yang berbeda. Selain itu, warna susu berubah dari putih menjadi putih kekuningan, abu-abu, dan putih kemerahan, sedangkan baunya berubah menjadi lebih asam atau lebih menyengat. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memengaruhi kestabilan komponen penyusun susu, terutama proteinnya, sehingga terjadi proses koagulasi atau pengendapan.
Sekian video dari kelompok kami. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.